Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Entah tanggal berapa, bulan apa, dimulainya kita membuka kitab tauhid di masjid ini. Tapi seingat saya sudah hadir di masjid ini lebih dari 100 kali. Dari mana bisa menghitung 100 kali? Jawabannya gampang. Di kitab tauhid yang diterangkan di awal dulu ada 67 judul. Mulai dari Fadlu Tauhid, yang kedua At-Tauhid yusabbibu sa'adah wa yukaffiru dzunuba, bahwa syahadat itu bisa menyebabkan orang bahagia dan menghapus dari dosa. Sampai terus terakhir 67 wa ma qadarullah haqqa qadri. Orang yang dianggap tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang sebenar-benarnya. 67 ini sudah lebih dari 30. Ya, 37 yang akan saya bahas dengan kita semuanya. Berarti sudah lebih dari 100. Oh, kalau begitu kita ini dapat ilmu dari para yang punya ilmu, bukan saya maksudnya, tentang penjelasan dari dua kalimat syahadat tadi. Jawabannya ya. Nah, sekarang ini membahas begini, ibadah. Kelihatannya enteng, tapi kalau orang diperlukan jiwa besar untuk mengikuti Nabi, itu diperlukan jiwa besar. Loh, kita ini orang Islam saat mengikuti Nabi, ya, tapi tolong nanti dirasakan ini betul-betul ya. Ini bukan karangan saya. Saya mulai dari penjelasan begini. Khalaqallahu hadzal alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam itu untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan. Ini sudah hampir tiap ngaji dibahas itu. Kalau benda gimana Pak Ustadz? Caranya untuk ibadah kepada Allah itu mentaati Allah gampang. Dunia ini dibuat oleh Allah, ada hukum gravitasi, itu hukumnya Allah. Setiap benda yang dijatuhkan dari atas jatuh ke bawah. Air itu diciptakan Allah punya sifat mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Api itu ketika disulut itu menjilatnya ke atas terus itu. Nah, wa arsalalahum rusula lita'limihim wa anzala ma'ar rusul kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Nah, khusus manusia, jenengan saya ya, bukan manusia di masjid ini toh, maksudnya seluruh dunia mulai zaman dulu sampai akhir kehidupan.
Itu supaya kehidupannya tertib dan baik. Allah ngutus Rasul. Ya. Terus Rasul ini dibekali kitab. Wa anzala ma'ar rusul kutub. Dipakai apa? Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahu. Supaya dengan kitab tadi dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan tentang hukum kepada umat dan manusia. Nah, kita dapat pengertian bahwa Allah ini sumber hukum jelas, Quran. Nabi, ya. Nah, kalau sudah disepakati orang itu syahadat tentang Allah dan Rasul, bersyahadat tentang Allah dan Rasul itu meyakini sebagai sumber hukum itu Allah dan Rasul, maka syahadat Nabi itu ada lima macam makna. Tapi saya nggak nerangkan ini ya. Yang kelima saja. Orang itu Pak, kalau sudah syahadat tentang Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kelima apa? Wa na'budullaha bima syara'a. Orang itu berkewajiban ibadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Nah, ini. Kok lima itu apa saja Pak Ustaz? Nah, sepintas. Al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Percaya sosok Nabi Muhammad ini utusannya Allah. Dua, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan. Tiga, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Empat, wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Nah, yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Oh, kalau begitu Nabi itu tugasnya menjelaskan bagaimana caranya manusia menyembah Allah, beribadah. Jawabannya ya. Nah, modelnya macam-macam. Maka yang sudah pernah dibahas ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah yang kita pelajari ini Pak. Dua, ada al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Tadi jam 9 di Teropodo apa ya? Griya Ngapan Sentosa, ibu-ibu. Karena menyangkut ada hadis yang menerangkan masalah sholat gerhana. Nah, ini saya tanya, sholat gerhana itu berapa rakaat? 2 rakaat. Al-Fatihahnya berapa kali? 4. Lu kok begitu Ustaz? Ya gitu caranya Nabi mengajarkan. Nggak boleh seperti sholat subuh itu biar cepat, nggak boleh. Sholat itu cepat-cepatan. Ini namanya ibadah itu dihukum dalam masalah ibadah. Harus mengikuti Nabi? Iya. Saya ulangi, kalau begitu hukum itu ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah. 2, al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. 3, al-hukmu fil muamalat, pergaulan. Nanti yang saya ambil yang ketiga tadi. Yang keempat, al-hukmu fil hudud wal qisas, hukum dalam masalah pidana dan perdata. Orang mencuri, orang membunuh, orang ini itu ada hukumnya di dalam Islam. Nah, di situ. Nah, sekarang saya pancing, ya bukan dipancing ya, apa yang diajak berpikir, dirangsang. Ini entah mengulangi yang keberapa itu ya. Kalau ayatnya begini itu merintah apa Pak? Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Merintah apa? Haji dan umrah. Yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah, yang belum mudah-mudahan dimudahkan. Tak tanya jangan. Itu ayatnya Pak. Surat Al-Baqarah. Pertanyaan saya, apa boleh orang membuat tata cara haji sendiri dan umrah sendiri? Saya menjawab, boleh. Harus mengikuti Nabi kan? Loh, sing temenan Pak? Iya. Saya jelek kok. Nah, ini emang cara saya. Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Kamu kalau manasik haji itu ikuti saya. Kita tinggalkan. 1. 2.
Ini mengulangi juga itu. Kalau ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perintah apa itu? Wudu. Diperagakan enggak caranya Rasulullah? Wudu. Itu tadi perintahnya Quran. Yang di awal tadi itu perintahnya haji dan umrah. Caranya mengajarkan diperagakan enggak? Kedua-duanya. Jawabannya iya. Nah, ini yang bab sekarang, nyambung yang hari Selasa yang kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah apa? Salawat. Tanya, caranya mengajarkan salawat diperagakan apa dilafalkan? Jawabannya dilafalkan. Pertanyaan berikutnya, oh Pak Ustadz, kalau begitu kita harus mengikuti Nabi, apa kita boleh buat sendiri? Jawabannya mengikuti Nabi. Betul Pak ya? Haji tadi dan umrah perintahnya di Quran, kalau dilaksanakan sebagai ibadah. Salat tadi, wudu tadi perintahnya di Quran, kalau dilaksanakan bagian daripada ibadah. Baca salawat tadi kalau dilaksanakan menurut perintahnya Nabi berarti bagian dari ibadah. Ketika ayat itu turun, surat Al-Ahzab yang kemarin sudah dibahas, ayat 56, itu menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat. Kemarin saya sebutkan salawatnya Allah itu sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Jadi Allah itu memuji nabinya Mas, Nabi Muhammad, akhlaknya luar biasa ya. Lalu malaikat juga bersalawat, artinya mendoakan supaya komplit. Maka orang beriman diperintah Allah untuk membaca salawat. Berarti orang Islam yang melafalkan lafal salawat ini bagian dari ibadah. Disitulah, nah ini para sahabat itu tidak ngerti salawatnya itu gimana ya. Kalau zaman dulu sahabat tidak ngerti itu, apa yang dilakukan Mas? Pertama, buka kitab. Dua, buka di Google. Tiga, tanya sama Nabi. Yang mana kira-kira? Tanya Nabi, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik, fa inna salam qad arafna. Oh rame begitu Pak ya, tadikan jenengan ya Nabi, itu kan kita diperintah baca salawat ya, gimana lafalnya? Fa inna salam qad arafna. Salam itu kami sudah ngerti Nabi. Lalu diuraikan, kalau ketemu jenengan di masjid, di pasar, di jalan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Salawatnya bagaimana? Saya menemukan ada 8 variasi mengenai salawat Nabi. Satu diantaranya. Terus Nabi itu bilang gini, kulu, tirukan omongan saya. Makanya jangan tak tanya, kalau haji dan umroh diperagakan, wudhu diperagakan, sholat diperagakan, begitu salawat oleh Nabi diapakan? Lafalkan. Ya jelas itu ya. Ada begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafalnya mirip-mirip, ada yang berbeda lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang lain-lain hampir sama. Saya tanya aja dengan
Itu dibaca di mana Mas? Yang paling wajib itu harus dibaca di mana itu? Tahiyat kan? Nah, kalau itu bagian yang diajarkan oleh Nabi, lafalnya seperti itu dan yang bersumber daripada hadis, nah ini yang penting, mudah-mudahan tidak salah paham. Langsung aja sini. Di masyarakat itu ada yang bunyinya begini. Jangan tersinggung loh, ini ngaji. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Pernah dengar Pak? Tidak pernah. Kalau tidak dilafalkan mungkin atau tidak dilakukan mungkin panjenengan tidak akrab. Tapi kalau saya lafalkan ada bentuk nasyid itu jadi akrab jenengan. Boleh saya coba? Kalau tidak boleh wabillahi taufik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Terusnya? Oh bener sampai ini kudu ngaji banyak ini. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa maksudnya? Coba jangan ikuti pelan-pelan, saya baca pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, curahkanlah keberkahan dan keselamatan atas Nabi Muhammad, penawar hati dan obatnya, penyehat badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan sinarnya, juga atas keluarganya. Sekarang saya tanya, sebelum tak uraikan secara detail, yang menyembuhkan badan, yang menyehatkan pikiran, ini siapa dalam iman kita? Allah apa Rasul? Kalau jenengan sayup-sayup mendengarkan syair tadi, itu siapa sebenarnya yang diyakini bisa menyembuhkan badan, membuat hati yang tenang itu tadi? Nabi. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, tapi ada nggak di masyarakat? Nah sekarang seyogianya umat Islam itu mengikuti yang diajarkan Nabi atau tidak yang diajarkan Nabi? Yang diajarkan. Sampai cari dari Sabang sampai Merauke, kitab semua kitab, tanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kiai, itu tadi yang dilafalkan Pak Ustadz itu hadis nomor berapa? Tidak akan ketemu karena Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Jadi kan saya katakan tadi, tak urut dengan itu, mulai dari haji tadi perintahnya ayatnya diperagakan, wudu perintahnya ayatnya diperagakan. Nah sekarang banyak itu yang begitu-gitu. Itu kasih contoh dua aja, baru masuk di sini baca sholawat oleh Nabi dilafalkan. Lafal yang mana? Ya saya sebutkan tadi itu di hadis. Saya sering ditanya sama Ustaz, sebaiknya baca sholawat yang mana? Yang diajarkan Nabi. Betul Pak? Ini nggak ada diajarkan Nabi. Nah, tapi mohon maaf, di masyarakat lebih populer ini daripada yang diajarkan Nabi. Betul nggak? Adik-adik kita, anak kecil-kecil itu mungkin lebih paham itu, lebih mengerti itu, lebih populer itu. Karena ada apanya? Itu tadi Mas. Ya, ada lagi lagu banyak sekali itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Terus ya. Ini mantan apa itu? Mohon maaf, saya boleh nggak menerangkan begini Pak untuk kita semuanya? Boleh, karena saya diberi kesempatan mengajarkan tauhid.
Orang boleh pendapat, boleh tidak, tapi sudah jadi wong Jawa itu ajangi mbok. Tanya kiai mana saja, ini hadis nomor berapa? Tidak pernah ketemu. Betul, sahabat itu berbondong-bondong tanya sama ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaihi. Tanya lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, fa inna salam qad arafna, kaifa nusalli alaihi? Bagaimana kita ini? Ya, ada deretan hadis banyak. Yang ini tidak. Saya cek dengan itu namanya salawat apa? Allahumma sholli tadi loh. Berarti sampai pimpinannya di masjid-masjid itu. Ini Pak, mohon maaf, ini penjelasan, bukan berniat mengolok-olok, enggak. Kalau saya tidak diberi kesempatan ngajar tauhid, ya tidak saya terangkan. Tapi babnya sudah sampai di situ, ya kewajibannya saya berdasarkan pendapatnya para ulama, ya diarahkan kepada yang diajarkan Nabi. Supaya pasti tidak salah itu kalau itu. Nah, sekarang keterangannya. Masih ada waktu, Pak? Inna syafi wal ma'afi lil abdan, sesungguhnya yang menyembuhkan, ya, dalam bahasa kita yang menyembuhkan manusia, badan manusia, sesungguhnya yang menyembuhkan dan menyehatkan badannya manusia itu, ya, huwa Allahu wahdahu, itu hanya Allah saja. Betul, Mas? Pak dokter itu menyembuhkan apa enggak? Mengobati. Apa ada jaminan kalau kemudian diagnosanya sudah betul, dosisnya obat sudah betul, cara minum obat sudah betul, dietnya sudah betul, istirahatnya sudah betul, pasti sembuh? Enggak. Malah kadang-kadang cepat mati tambahannya. Iya kan? Tapi itu gimana? Allah. Makanya saya kalau ngaji di rumah sakit mana saja, itu ada karyawan, ada dokter, ada perawat, ada bidan, saya bilang, Mbak, Mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika ada pasien didiagnosa kemudian suruh opname di situ, dikasih obat, dibimbing caranya minum obat, Bismillah dan lalu semua orang sak rumah sakit itu bilang gini, Pak, Bu, kepada keluarganya, kami sudah berikhtiar, kami sudah mendiagnosa, kami sudah kasih obat, kami sudah mengajarkan caranya minum obat, kami sudah kasih nutrisi sesuai dengan sakitnya, tetapi kesembuhan itu dari Allah. Mari kita sama-sama berdoa, keluarganya juga berdoa, kami juga dari tim medis juga berdoa kepada Allah. Boleh nggak begitu? Kalau orang di rumah sakit itu semuanya bilang gitu, maka doa itu akan memancar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang di luar prediksinya Pak Dokter, bahwa pasien itu lebih cepat sembuh daripada perhitungan yang sebenarnya. Betul, bisa begitu Pak ya? Itu mestinya di situ. Makanya kalau ada orang sakit itu, jenengan dan saya itu disunahkan Nabi itu apa? Disambangi boleh nggak Pak? Bukan hanya boleh, ya, karena haknya orang Islam itu salah satunya wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit sambangi Mas. Digawat nopo? Saya tanya, menurut sunnah digawat nopo? Doa. Tapi kalau lihat sekali tempo datang ke rumah sakit, lihat, ini wong ini ndongak nopo enggak itu? Kadang-kadang dijak ngobrol lah. Loro apa ning? Embo wis 3 dino. Jadi dokternya apa? Dokternya dhewe bingung. Sing sakit endi? Kene sebelah kene. Hati-hati, tangga kula kaya ngono mati gitu. Coba ya. Tambah waras mintalah sama Allah. Nabi itu ada orang sakit diparani, ditanya, ala arki kabiru kiatin ja'ani biha Jibril. Pak, sampean mau nggak saya doakan? Saya bisa begini diajari Jibril. Itu bahasanya Nabi, ala arkika biruqiyatin. Ruqyah itu doa.
ala arkhika biruqyatin ja'ani biha Jibril. Saya bisa orang itu ya jelas Nabi Pak senang. Bala ya Rasulullah bi abi wa ummi ya Rasulullah. Nggih kanjeng Nabi, monggo. Nabi sendiri mendoakan orang itu dengan minta sama Allah, Rabbin nas, ya. Ya, bismillah arqika wallahu yasfika. Ya. Dengan nama Allah saya membacakan doa ini untuk sampean. Wallahu yasfika min kulli da'in fika, dari seluruh penyakit yang ada di sampean. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari gangguan orang-orang yang hasud, yang dengki. Gimana caranya Allah menyembuhkan? Kita tidak tahu. Pak dokter apoteker hanya tahu obat ini generasi sekian, caranya minum begini, cara kerjanya begini, komponennya dari ini. Cuma sekedar itu. Tapi sembuhnya gimana? Tidak tahu. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang keterangan-keterangan yang begini nabrak itu tadi Pak. Nabrak yang diomongkan tadi. Karena di sini disebutkan apa? Asy-syafi wal ma'afi lil abdan wal qulub wal uyun huwa Allahu wahdahu. Yang bisa menyembuhkan dan menyehatkan baik hati maupun badan dan sebagainya itu cuma Allah. War rasul la yamliku nafli nafsihi wala li ghairihi. Nabi itu tidak bisa. Bisanya cuma minta aja sama Allah, tidak ada manfaat, manfaatnya cuma memberikan nasihat. Manfaatnya cuma mendoakan. Nah, fahadhihi as-sighatu khalifu qaulahu ta'ala. Maka yang dibaca adik-adik kita tadi di masyarakat, jenengan itu kalau iso ngapalnya tambah enak loh. Apa tadi Pak? Mulainya tadi? Nanti kalau bolak-balik di balai ini dikiranya menyanyi terus di masjid. Allahumma sholli, terus ya, ala sayyidina Muhammadin tibil kulub ini menyembuhkan, ya, itu tibil kulub wa dawaiha, dan obatnya. Nabi nggak bisa ngobati, yang bisa mendoakan. Wa afiyatul abdan wa shifaiha, menyembuhkan fisik badan. Wa nuril absar wa diyaiha. Nah, oleh pengarang kitab tauhid ini dibantah Pak, tidak begitu. Itu bukan, pertama lafalnya saja itu tidak dari Nabi, lafalnya tidak dari Nabi. Lalu isinya tadi sudah disebutkan banyak menabrak hukum-hukum syariat yang disebutkan tadi. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, la amliku li nafsi naf'a wa la darra illa ma sya Allah. Aku ini Muhammad tidak bisa menimbulkan manfaat dan tidak bisa menimbulkan madarat. Kalau ada orang dapat manfaat dari saya itu karena dakwah saya, karena ucapan saya. Kalau orang dari madarat itu tidak bisa dari saya, semuanya dari Allah. Illa ma sya Allah, kecuali dari Allah. Kemudian berikutnya, wa tukhalifu qaulahu ta'ala, lafal itu tadi Pak, itu menyelisihi dawuhnya Nabi sendiri, ya. Tukhalifu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan memuji-muji aku. Coba lihat orang Nasrani itu loh, kebablasan. Caranya memuji-muji siapa? Al-Masih. Sampai Al-Masih dianggap apa? Tuhan. Kalau Tuhan menghapus dosa enggak? Bagi mereka maksudnya. Iya. Saya tanya, orang Islam boleh enggak meyakini Nabi Muhammad menghapus dosa? Itu tidak boleh. Tapi saya menemukan nasib Mas. Ini yang kedua ya, tapi enggak ada di sini, di luar itu. Alaika ya salam khairul anbiya assalamu alaik. Terus ya,
alaika ya salam ya makhilunu wassalamu alaik. Yang kedua itu loh, alaika ya salam ya makhilunu wassalamu alaik. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Ini kalau mohon maaf Pak, kalau nggak dipelajari, kalau nggak ditaklim, kalau tidak dibuka kitabnya, selamanya begitu nggak masyarakat kita? Ya, mungkin Anda semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, antum semuanya baru dengar kali ini, mungkin. Tapi kitab ini sudah lama menulis. Cuma mau nggak orang mempelajari kitab ini? Itu loh. Nah, orang Islam itu pikirannya terbuka, menerima apa saja yang benar. Nah, kalau benar agama itu bidilalah, pakai dalil-dalil, tidak pakai perasaan, tidak pakai apa. Nabi mengatakan la tutruni, jangan memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji-muji Al-Masih. Innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah. Fakulu Abdullah wa Rasulullah. Kalau manggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad Rasulullah. Sampai di mana Pak Ustadz? Nabi itu tidak mau dipuji-puji dengan cara begitu. Nah, ya, sebelum diakhiri saya tambahin. Ini ada sahabat sedang duduk Mas. Rasulullah datang. Kira-kira ada yang komando. Kalau pakai bahasa sekarang itu ada yang komando. Komandonya gini. Kalau pakai bahasa sekarang, para hadirin, sebentar lagi Rasulullah memasuki ruangan. Para hadirin dimohon ini beneran Pak. Bahasa hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala asafakumna ilaihi. Itu ada Rasulullah datang ke sini pakai tongkat. Mari kita semuanya berdiri. Itu kalau ukurannya jenengan saya, tambah senang Pak dihormati dengan cara berdiri. Keluar dari masjid itu kira-kira kopiahnya nggak cukup. Gede. Tapi ini Nabi lain. Sangat amat khawatir. Apa sampai sesampainya Nabi di situ? La taqumu kama taqumul ajim yu'allimu ba'duhum ba'dan. Jangan berdiri seperti orang asing aja. Siapa negara yang sezaman dengan Nabi saat itu? Orang Persia dan Romawi. Caranya menghormati rajanya dengan berdiri. Jangan ditiru. Itu Rasulullah masih hidup, masih ada. Dan itu tidak satu, banyak. Saya tambahin, Anas bin Malik sahabatnya Rasulullah yang lengket sama Nabi. Maka ana syaksun ahabba ilaihi min Rasulillah. Tidak ada orang yang kami cintai melebihi Rasulullah. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu. Tapi para sahabat itu ketika tahu ada Nabi datang tidak berdiri. Mengapa? Lima ya'lamuna min karahiyati dzalik. Karena para sahabat itu ngerti Nabi itu tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Saya tanya, 2024 Nabi itu sudah meninggal apa masih hidup? Tanpa ditanya sudah ngerti sampai. Ya, kita yakin nggak Rasulullah datang ke sini lalu kita berdiri, lalu Rasulullah ganti datang ke Rungkut berdiri, lalu Rasulullah datang ke Sepanjang ke rumah saya? Yakin nggak? Mohon maaf saya nggak paham dari mana. Tapi jenengan dan saya kewajibannya ngambil yang diajarkan Nabi, bukan menurut persepsi kita agama itu. Dulu gimana prakteknya sahabat? Enggak, Nabi menolak. Inilah apalagi kemudian keyakinannya menghapus dosa, keyakinannya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Itu berlebih-lebihan Pak terhadap Nabi. Dan itu yang sangat dikhawatiri oleh Nabi. Dalam kitab yang lama itu ada 2 judul. Yang satu himayatun Nabi janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusil ila syirki. Yang satu himayatul Mustafa janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusil ila syirki.
Bedanya di mana? Ini menjelaskan posisi Rasulullah ketika wafat, kuburannya mau diapakan. Nah itu Nabi melarang macam-macamnya. Saya nggak bahas ini. Nah yang berikutnya ini ketika masih hidup, saya tambahi satu poin. Kalau ini kan apa namanya tadi, apa menyembuhkan orang sakit itu jauh melebihi daripada yang dikhawatiri oleh Nabi. Tadi saya katakan berdiri saja tidak kerso, tidak mau. Ada lagi Pak, dalam kitab yang lama itu bab 66. Ini ada rombongan datang ke Nabi ngomongnya gini, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidina wabna sayyidina. Wahai Nabi, engkau ini adalah orang paling baik di antara kita, dan engkau ini adalah putranya orang paling baik dari antara kita. Engkau adalah tuan kita, dan engkau adalah putranya tuan kita. Apa komentarnya Nabi? Ayyuhan nas, wahai sekalian orang, qulu biqaulikum, sampai ngomong biasa saja. Wala yastahwiyanakumus syaiton, jangan sampai lisanmu itu diplesetno setan. Ana Muhammad, aku ini Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya Allah. Jadi ini gelarnya Nabi itu Abdullah wa Rasuluhu. Berikutnya, ma uhibbu an tarfa'uni faqum manzilatil lati anzalani Allahu bih. Aku tidak senang sampean itu mengunggul-unggulkan aku di atas sebutan yang Allah sudah berikan kepada saya. Jadi kita semuanya itu dalam pandangan iman dan akidah kita beragama ya, saya ulangi, beragama, akidah dan ibadah itu harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Orang Islam wajib mengerti tentang Allah. Mengerti tentang Allah itu bukan mengerti secara dohir ya. Kemudian mengerti tentang Nabi, siapa, lalu apa tugasnya, bagaimana sikap-sikapnya dan sebagainya, macam-macam ya. Yang ketiga ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam, baik ibadah, akidah, muamalah dan sebagainya. Mengerti bil adillah, harus pakai apa? Dalil. Ini wallahu a'lam. Ini ada macam-macam Pak nanti, tapi saya baru bicara yang satu poin ya. Insya Allah 3 bulan berikutnya masih bahas ini, model-model begini tadi. Ya, sampai mengerti ya begitu, tidak mengerti ya begitu ya. Dan itu betul-betul sudah diberi kesempatan, tanya siapa saja, ini hadis nomor berapa, tidak ketemu, memang tidak ada, dan Nabi tidak pernah mengajarkan begitu ya. Tapi ironisnya di masyarakat lebih populer daripada yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.